Hai, video ini adalah untuk menggambarkan karakteristik dari orang yang punya ascendant lahir di Pisces. Untuk menggambarkan chart ini, saya memilih tanggal lahir dan jam lahir supaya bisa menghasilkan gambar dengan ascendant yang berada di Pisces. Di sini kita lihat dia lahir pada tanggal 1 Maret 1988 dengan waktu lahir adalah 5 pagi 21 menit sehingga dia berada di ascendant Pisces 0 derajat 12 menit. Dan karena dia lahir tanggal 1, maka dia juga mataharinya ada di Pisces. Biasanya orang tidak selalu punya matahari dan ascendant di zodiak yang sama ya. Tetapi chart ini dibuat karena informasi tentang ascendantnya dia. Jadi, ascendant itu tidak hanya bercerita tentang bagaimana dia memproyeksikan diri keluar, bagaimana orang mempersepsikan diri orang tersebut, tetapi karena itu adalah penggambaran dari rumah pertamanya dia tentang self atau ascendant, maka ini petanya juga bisa dilihat dengan melihat rumah kedua, ketiga, keempat, sampai ke-12, bagaimana peta kehidupannya dia atau pada saat dia kita lihat dari jam berapa dia dilahirkan ya. Dan karena ascendant itu bergerak dalam satu hari di 12 zodiak sehingga sangat sensitif. Kalau kita beda 1 jam barangkali juga sudah beda petanya dan itu bisa tidak akurat. Jadi semakin akurat kita melihatnya maka semakin akurat juga cara kita membaca ascendant ini. Kita mulai dengan melihat ascendant itu ada di sebelah kiri selalu ya. Ascendantnya ASC, kemudian di bawah ada tulisan IC, di sebelah kanan ada DSC atau descendant, di atas ada MC atau midheaven ya. Rumah pertama itu adalah ascendant. Kalau dia adalah orang dengan ascendant Pisces, maka dia dilihat orang sebagai orang yang sangat memperhatikan kepentingan dunia. Orangnya biasanya tidak terlalu menonjol, cenderung lebih pasif, tetapi dia sangat baik hati, compassion. Dan dia biasanya mudah sekali mencerap informasi di lingkungan tanpa terlihat dia melakukan apapun, tapi sebenarnya energi dari lingkungan dia bisa pahami. Kita lihat rumah keempat atau ketika dia dibesarkan ada di Gemini. Jadi dia lahir dan dibesarkan dalam keluarga di mana komunikasi itu berjalan keseharian ya, tidak pernah berhenti. Secara verbal dia mendengarkan orang ngomong dengan siapa dengan siapa. Jadi rumahnya itu relatif cukup banyak orang sehingga dia bisa mendengarkan apa yang dibicarakan orang dan dia mengerti apa yang dibicarakan sejak dari dia masih sangat kecil. Dan kalau misalnya dalam situasi tidak terlalu banyak orang, maka dia dari kecil sudah bisa menggunakan apapun gadget atau apapun alat yang memungkinkan dia bisa menerima informasi yang hilir mudik ya, karena rumah keempatnya berada di Gemini yang mengatur adalah Merkurius, sehingga dia dibesarkan di rumah di mana komunikasi, pergerakan, persiapan, perjalanan jarak dekat itu dialami terus. Dan kalau kita lihat rumah ke-10 atau di sini adalah sebelahnya MC Sagittarius, dan yang mengatur rumah ke-10 adalah Saturnus dan Sagittarius adalah yang mengatur Jupiter. Jadi dua hal di sini dalam hal karirnya ya, itu adalah ketika dia mampu mencapai tingkat yang tinggi dalam karir dengan menunjukkan kepandaiannya yang sangat tinggi. Dan dia bisa sampai di sana karena dia berhasil menyisihkan persaingan lawan-lawan yang begitu kuat menekan dirinya ya.
Itu adalah cirinya dia. Kemudian kita lihat pasangan hidupnya itu dari rumah ketujuh. Ini adalah Virgo. Biasanya orang dengan ascendant di Pisces akan tertarik pada orang yang lebih jelas apa yang dimaui, yang lebih tahu apa yang dipikirkan dan selalu mengandalkan sesuatu yang nyata, ada datanya. Karena Piscesnya sendiri biasanya lebih mengutamakan intuisi, sehingga dia akan sangat tertarik pada orang yang begitu jelas dalam berbicara, ya, tidak mencela-mencere gitu ya istilahnya ya, laki-laki atau perempuan. Dia lihat begitu orang punya kepercayaan diri dalam bicaranya sedikit tetapi langsung mengena dia dan langsung bisa mengcounter apapun yang menjadi intuisinya, maka dia akan tertarik. Hal lain yang perlu kita lihat di sini adalah dalam keuangan. Ya, kita lihat di rumah kedua adalah Aries dan rumah kedelapan adalah Libra. Ya, ini bercerita tentang dia dalam mendapatkan penghasilan, dia harus berjuang. Dia harus berkompetisi dan selalu bertemu dengan situasi di mana dia harus menunjukkan kelebihannya dahulu untuk bisa mendapatkan keuangan. Dan kalaupun dia punya keuangan ya berada di tangannya dia, maka dia cenderung untuk membagi kepada orang-orang terdekat karena dia rumah kedelapannya adalah Libra ya. Dia ingin kalau dia punya sesuatu lebih, maka dia ingin share ke orang lain. Itu yang dia lakukan. Jadi dia tidak pernah bisa pegang uang juga pada akhirnya. Nah, atau dia bisa membuat orang lain yang punya banyak uang itu selalu share kepada dia tanpa pamrih. Itu adalah orang dengan ascendant lahir di Pisces. Kita lihat dari bagaimana dia mengasuh anak dari rumah kelima, Cancer, maka biasanya orang dengan ascendant lahir Pisces ini mengasuh anaknya dengan sangat peduli, ya, merawat secara sebaik-baiknya supaya anak-anak yang dia asuh selalu dalam kondisi nyaman, tidak kedinginan, selalu cukup dalam makanan, ya, tidak pernah merasa kekurangan perhatian dari ibundanya, dia sebagai ibunda atau ayahandanya. Nah, House of Enemy atau rumah keenamnya ada di Leo, sehingga orang ini biasanya punya musuh adalah orang yang berkuasa. Ya, jadi dia selalu datang ke situasi di mana di situ sudah ada penguasanya, dia datang menunjukkan kelebihannya dan orang yang sudah berada dulu di situ akan menjadi jealous dan biasanya akan menekan orang yang punya ascendant di Pisces. Jadi itu adalah masalah yang sering dialami dan yang terbesar yang paling membuat dia merasa tertekan. Kalau kita lihat caranya dia melihat masa depan adalah dengan Capricorn, maka apapun yang menjadi pikiran dia tentang masa depan, dia akan melakukan dengan sangat berhati-hati secara praktis. Jadi dia tahu persis untuk mencapai ke sana saya harus melewati jalan ini, jalan itu, jalan ini, saya perlu mendekati orang ini, orang itu, orang ini, saya perlu belajar ini, belajar itu, belajar. Semuanya dilakukan dengan sangat sistematis. Dalam menyelesaikan masalah, ya, kita lihat rumah ke-12-nya ada di Aquarius. Orang dengan ascendant Pisces biasanya menyelesaikan masalah dengan melihat ke depan, tidak lagi melihat penyebabnya. Dan kadang-kadang ini menjadi isu karena dalam menyelesaikan masalah kadang-kadang kita tetap perlu harus kembali ke masa lalu sebelum kita bisa melangkah ke depan. Nah, biasanya orang dengan ascendant lahir di Pisces dia tidak suka untuk melihat kembali ke masa lalu yang menurut dia itu tidak ada gunanya untuk dibuka lagi dan hanya melihat ke masa depan. Tentu saja ini tidak selalu bisa dilakukan. Dengan saudara-saudaranya kita lihat rumah ketiga, saudara sekandung itu ada di Taurus. Biasanya dia ingin agar dia dan
saudara-saudaranya selalu bisa hidup dalam kenyamanan, kalau bisa pergi bersama selalu sampai bahkan di usia yang dewasa selalu mencari kenyamanan, misalnya bisa pergi bersama, tamasya bersama seperti itu. Dan cara belajarnya orang dengan ascendant di Pisces adalah di rumah ke-9 Scorpio, biasanya dia mampu melihat, membedah, menganalisis semua. Jadi pemahamannya diperoleh dengan kemampuan menganalisis secara mendalam, dan ini biasanya adalah mental seorang peneliti. Jadi banyak dari orang dengan ascendant di Pisces itu menjadi seorang peneliti atau orang yang psychic ya, artinya karena rumah belajarnya itu adalah dengan melihat sesuatu yang jauh lebih dalam, psikologi ya, sosiologi, penelitian, itu adalah yang membongkar sesuatu, mencari kebenaran dan dengan cara yang melihat, membukanya menjadi lebih detail. Oke, ini adalah peta atau karakteristik dari orang dengan ascendant lahir di Pisces.